al-Qarni bab keutamaan kalangan du'afa dari kaum muslimin, orang-orang yang lemah, wal fuqara, kaum fakir, miskin, al-Qarni itu yang rendah, yang dianggap hina. Ya barusan dan mencari anggap tentang saya dalam diskursus miskin dan kaya di kajian para ulama sebagaimana sering saya singgung, ada diskusi yang cukup awal, tapi Roji itu lebih kuat bahwa orang miskin itu lebih utama daripada orang kaya. Dia bertanya bahwa orang miskin itu meski bagaimanapun lebih utama daripada orang kaya. Dan ini jauh berbeda paradigmanya dengan kita. Kita lebih hormat kepada orang kaya dibanding kepada orang miskin. Padahal yang wajib, yang kuat, orang miskin itu lebih utama daripada orang. Cuma masalahnya ini kita nggak bisa milih, karena kaya dan miskin itu anugerah. Bagi orang miskin berbahagialah, karena meski bagaimanapun bapak-bapak ibu yang fakir miskin itu lebih mulia dibanding orang-orang. Tentu yang dimaksud miskin di sini orang yang sabar hidup miskin, sabar kan tidak mengeluh, tidak merajuk, rajin ibadah, rajin usaha. Dan yang dimaksud kaya di sini orang kaya yang banyak berderma, orang soleh. Hari kaya nabi sebelumnya tidak masuk nominasi. Orang kaya yang bakhil tidak masuk nominasi. Yang kita bahas ini orang kaya yang solih, yang dermawan. Jadi meskipun orang kaya yang solih, dermawan, tetap tidak lebih mulia dibanding orang miskin yang sabar. Apa argumentasinya? Argumentasinya di hadis-hadis sahih dan sudah pernah kita bahas dulu di bagian akhir Riyadhus Shalihin di leg pertama, ini sekarang leg kedua. Nabi SAW menjelaskan bahwa orang kaya itu masuk surganya lebih lambat dibanding orang miskin. Washabul jaddi mahbusun, orang-orang kaya itu tertahan. Wa yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah, ketika orang-orang fakir yang muslim sudah masuk terlebih dahulu ke surga. Dalam satu riwayat jaraknya itu 40 tahun. Dalam riwayat lain jaraknya itu sampai 500 tahun. Di mana orang kaya tertahan di mahsyar, di saat-saat di proses sebelum masuk surga, bakal mizan, hisab di mahsyar, dan situasinya sangat panas kan, panas sampai jarak matahari itu kata Nabi 3 mil, semuanya berkeringat kecuali 7 orang itu, imam adil, anak muda yang pertumbuhan
dari sejak muda nggak pernah tersoleh, selalu rajin ibadah, tapi kan kakolot. Aya nempan orang rata-rata tibalik keur ngora bantamur geus kolot soleh. Aya oge keur ngora santri geus kolot baong gitu. Susah kan ya budak santri sampai tua ahli ibadah. Yang ketiga, orang yang hatinya tergantung ke masjid, selalu sholat di masjid, bahkan menunggu sholat berjamaah di 100 tahun, tergantung kadar kayanya. Bayangkan hidup senang di surga 40 tahun. Sementara orang kaya belum merasakan. Ini orang miskin sudah merasakan. Bapak juga kan kaya di dunia. Ya 40 tahun lah. Nya, da umur 60 kali itu mah geus loba anu karasa. Geus loba gering. Jadi tidak nikmat kayanya itu. Nah ini alasan pertama ya. Meski hadis doa Nabi, ya Allah hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku bersama rombongan miskin yang masuk surga, ada yang menilai doif, tapi Ibnu Hajar sendiri menilainya hasan. Tapi memang begitu dari hadis-hadis sahihnya. Jadi kalau Ibnu Hajar menilai hasan, pertama karena memang hadis-hadis sahih menunjukkan begitu, masuk surga itu yang miskin dulu, yang kaya mah wayahna. Ngadaguan 40 tahun bahkan sampai 500 tahun. Yang kedua, fakta kehidupan Nabi memang begitu. Nabi itu orang kaya, tetapi beliau memilih miskin dengan kekayaannya. Bagaimana miskin dengan kekayaannya? Yang sering Nabi sabdakan, kaya itu bukan banyak harta, kaya itu kaya hati. Kaya hati itu dermawan. Makanya semua sahabat Nabi mengatakan Nabi itu orang yang paling dermawan. Patokannya, ketika Nabi wafat, Nabi punya utang, bukan punya utang, menggadaikan baju besinya untuk gandum 30 sok, yang kalau kita hitung kurang lebih 75 kilo 3 karung beas. Baju besi teh harganya puluhan juta. Mantes teu menggadaikan baju besi untuk beas 3 karung. 3 karung sabaraha? Paling 1 juta. Gini digadekeun baju besi. Dan itu kepada orang Yahudi. Kenapa tidak ke Abu Bakar? Kenapa tidak ke Umar? Ini mental Nabi itu bukan mental tangan di bawah. Mental Nabi itu tangan di atas. Kalau Nabi ngagadekeun baju besi ka Umar, moal atuh, moal mungkin cek Umar, mana bicanak we gitu. Kalau Nabi pinjemnya ke Abu Bakar, pasti dibere. Can nginjem oge ngomong butuh beas pasti dibere. Tapi Nabi nggak milih itu. Nabi memilih menggadaikannya ke orang Yahudi karena Nabi tangannya di bawah, bukan tangan di bawah, Nabi tangan di atas. Kalau minta bantuan ke orang Islam, sarua jeung minta. Ieu penyakit ustad cenah. Sok ngajakeun curhat hareupeun Pak Haji. Nah maksudna mah yang dibere. Nah kalau ustad masih ada mental begitu, ini berarti ustad bid'ah ini. Bid'ah teh tong dinu ibadah wae atuh dinu akhlak, ini akhlaknya akhlak bid'ah. Sunnahnya bukan begitu.
Kalau memang butuh, ya Nabi sengaja ke orang Yahudi menguang real transaksi. Dan kenapa Nabi sampai nganjuk? Karena nggak ada makanan. Kenapa Nabi nggak ada makanan? Karena Nabi ini orang dermawan, tah eta Pak. Yang tadi saya sebutkan, Nabi itu miskin dalam kekayaannya. Kekayaan yang beliau miliki, banyak yang meminta, tidak meminta pun Nabi kasihkan ke fakir miskin. Jangan sampai ada di Madinah orang fakir miskin yang tidak tersantuni. Makanya kata Ibnu Abbas, Nabi itu dermawannya lebih daripada angin yang bertiup. Kalau angin bertiup, pilih-pilih itu, itu kan. Dek nu wawu nu teu wawu, dek nu loba menta nu tara menta dibere. Ayo orang kan pilih-pilih. Kok modek hajat manya sawe nu dionang yo. Anu sakirana mere amplop leutik mau dionang. Orang-orang yang sekirana dek mere gede kagantian lah modal hajat teh gitu. Nabi itu enggak pilih-pilih. Mau ini orang suka minta, tidak pernah minta. Mau orang ini kenal, tidak kenal, kababat semua. Pokoknya jangan sampai ada orang miskin yang dia hidup miskin tanpa mendapatkan santunan dari beliau. Makanya kaharti kalau beliau kemudian sampai habis, pas mau makan nggak ada, gampang tinggal nganjuk baju besi aya. Bagaimana Nabi memberi nafkah ke istrinya? Kata Umar bin Khattab, kata Aisyah, Nabi sekali memberi nafkah cukup untuk 1 tahun. Lamun sabulan Bapak 5 juta, kali 1 tahun 60 juta, kali salapan 540 juta, moal ke Bapak mah moal kawaragadan. Tengku Rapi Ahmad mah meureun. Sekali mere 540 juta mungkin. Ku Erick Thohirnya, ku Gibran mungkin. Ya, lalu baduit. Ku urang mah susah. Nabi itu sekali memberi nafkah 540 juta cukup tak jang satahunan. Cuma masalahnya istri Nabi pun sama dengan Nabi, dermawan. Baik dermawan memberi atau banyak yang meminta. Banyak teorina. Ciri kita dermawan loba nu menta. Kalau tara jarang ada yang minta ke bapak ke ibu, cirikeun Mbak, berarti bapak ibu teh pedit. Batur apal. Yen bapak ibu dipentage moal mere. Makanya ini pengakuan orang-orang dermawan, alhamdulillah ya, saya hidup banyak dengan orang dermawan. Kewalahan merek teh. Jadi kalau bapak belum kewalahan berarti can dermawan. Kewalahan. Matakna bapak kan sok dipiritnya. Tong bro-broan ting ke minta di ke batur dararatang nyalampeurkeun. Kitu Nabi mah. Urang mah embung gitu teh. Kita nggak mau. Jadinya pilih-pilih dipirit. Nah itu teh berarti ada bakhil. Ya. Ada sifat pelit. Ya memang tidak sampai dosa besar. Karena yang wajibnya memang zakat. Sisanya sedekah sunat. Tapi kan ini kita sedang bicara sunnah dan bid'ah nih. Sunnahnya hidup Nabi itu gimana? Kalau bapak sudah dermawan, kewalahan Pak. Dana yang kita miliki tidak sebanding dengan sumbangan yang harus kita sumbang. So, nya bapak aktif di Persis, pimpinan jamaah, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan pusat. Iya sumbangkeun unggul, lain artina PP marariskin lain.
Tapi memang banyak program ya sok di PP. Kenapa banyak program yang tidak berjalan padahal bagus dan bisa dilaksanakan? Nomor hiji mual jauh dana terbatas. Semua dari mulai PP sampai PC dana. Kamana wae atuh ieu mang dana teh? Apakah memang dana yang kita miliki tidak cukup buat membiayai program PJ? Apakah memang dana yang kita miliki tidak cukup untuk membiayai program PC? Belum lagi nu ngabangun sok. Ayeuna we, ieu nu ngabangun keur di mana we? Di situ aksan di abdi can beres hutangna gitu. PP sok itu. Nu ngabangun. Dan kalau kita komitmen memberi siga Nabi Ibrahim naon diutamakan, diistimewakan karena ngabangun teh nepikeun ka beres. Urang mah pantara. Ya. Geus pernah nyumbang geus can beres oge. Makanya banyak orang DKM dan nggak mungkin atuh kita berhenti aset tuh nggak mungkin. Contoh ini Ari salah, dah kudu nama nambah nggak yang maju mah. Tapi kenapa kadang susah? Sieun, nyada sieun nu nyumbang. Pak Haji Sofwan bendahara kemarin di sini curhat, Ustadz cen, abdi hoyong ngabebaskeun di Regol jang kantor cabang sabaraha cenah 100 juta 1 miliarnya hampir 1 miliar meni hese cenah ieu geus hampir sabaraha setahun 2 tahun nah cenah ari abdi jadi bendahara kurban meni saminggu cenah teh 1 miliar teh berarti sebetulnya potensi nyumbang 1 miliar teh bisa. Kan masalahnya cenah kudu dipaksa we ku kurban. Ada mampu. Udah meuni hese cenah. Geus bingung deui cenah teh kudu ka mana deui cenah. Belum lagi memikirkan orang-orang miskin. Kita masjid nya boro-boro ka fakir miskin tetangga masjid. Ustadz dan guru madrasah diniyahnya pun belum sejahtera. Namun ukuran sejahtera UMR eta we standarna. Cing guru madrasah diniyah di dieu geus UMR acan. Hese yang nu UMR. Guru pasantren we tu UMR. Ya, yang pendidikan formal. Apalagi kita memikirkan fakir miskin yang di sekitar masjid. Memberdayakan mereka agar terlepas dari bang emok, bang sila. Kenapa Nabi wafat menggadai baju besinya tergadaikan untuk gandum? Karena harta yang kita miliki dengan sumbangan yang ada itu lebih banyak sumbangan. Keun harta kita tidak cukup untuk disantunkan ke fakir miskin. Makanya saya kadang sering aneh jelema beunghar-beunghar teuing. Nya eta artis-artis kinunya meni sakali dahar sakitu. Kenapa sampai begitu? Jangan dangan satona wae ge wah puluhan juta. Sato di Paraban padahal sato mah teu di Paraban kumaha ge kencarkeun di hutan anu Maraban Gusti Allah. Ai sato di kondangan serius puluhan juta atau ratusan juta. Ai orang miskin dikencarkeun. Kuduna teh nu diurus teh orang miskin. Sato antepkeun. Hewan itu kata Nabi berangkat pagi nanti sore ge geus wareg. Ini serius dah kan satu. Makanya mau itu kucing, mau itu burung. Saya sering menganjurkan mubadir. Kan ucing antep
Pokoknya menaya ucing paraban teu meunang disiksa gitu lain artinya kudu diurus khusus, ada anggaran khusus mubadir. Anggaran buat kucing lebih baik buat tetangga tak fakir miskin anu jang nyakolakeun budak ka pasaran ge lieur. Nah ini Nabi itu miskin dalam kekayaannya. Kemudian alasan yang kedua, tadi kan yang pertama orang kaya itu telat masuk surga. Hadisnya itu di hadis yang lain diawali dengan doa Nabi tadi, ya Allah hidupkan saya miskin, matikan saya miskin, kumpulkan bersama orang-orang miskin. Meskipun ada yang menilai doif hadis itu, kenyataannya Nabi begitu. Saya pernah singgung juga kan, Nabi memang punya kuda 5, unta 9, nasalapan, istri nasalapan. Tapi itu unta dan kuda bukan untuk Nabi saja. Seseringnya dipakai jihad fisabilillah. Perang di zaman Nabi itu ada 47 kali. Jadi di nasa tahun nate hampir 5 kali perang. Berarti kendaraan yang Nabi miliki di nasa tahun nate dipakai nepikeun kali 5 kali, dan sekali perang itu bukan 1 hari, minimal 1 minggu bahkan sampai 3 bulan. Yang sahabat makan ikan paus itu kan 3 bulan ditugaskan ku Nabi. Jadi maksud saya, boleh kita punya kendaraan banyak tapi pakaian umat lain koleksi kene nepikeun kabulukan. Ieu paranti touring ka Bali, ieu paranti touring ka Jogja. Ieu paranti jeung keluarga, ieu paranti gagayaan. Bukan begitu. Nabi punya banyak kendaraan untuk dipakai fisabilillah. Nabi punya kebun yang luas untuk diberdayakan buat fakir miskin, sok bekerja nanti bagi 2 panennya. Kenapa tapi tidak kasihkan saja ke fakir miskin? Karena banyak fakir miskin itu yang gak bisa pegang harta, dan di Al-Qur'annya Allah sudah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Orang sufaha yang tidak bisa mengelola harta, jangan dikasih harta. Farzuquhum fiha waksuhum, suruh bekerja saja, nanti dikasih rizki, dikasih pakaian dari harta itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, katakan kata-kata yang baik. Kunaon cenah eta harta Nabi kebun teh bikeun ka fakir miskin. Akan banyak fakir miskin yang supaha teu bisa. Kayak bapak misalkan punya mobil 2, nu hiji bikin ka fakir miskin, isuk ge dijual ku fakir miskin. Jadi berhenti kebaikannya. Mere tanah ke fakir miskin dijual, lamun teu bangkrut kumaha. Makanya Nabi sesuai ayat itu, orang fakir miskin teh jangan dikasih hartanya, dikasih pekerjaan yang nanti mereka dapat upah. Makanya ternak Nabi Nabi cukup 100, sisanya buat yang ngurusnya. Mentuli anakan BK 200, eta nu 100 nama buat peternaknya. Buat Nabi mah cukup 100, buat kurban, buat kebutuhan makan. Orang Arab apa nu namana kambing guling teh hiji teh ku sorangan. Urang mah pan nya sapaha teh ku tiluan. Orang Arab mah hiji teh ku sorangan. Tradisinya begitu, kuat. Urang mah pan lieur. Jadi kalau Nabi punya 100, kan Nabi banyak.
santunan keunennya di ahlu sufah ada 70 ahlu sufah itu di kobong masjid yang makannya Nabi tanggung. Nah, lalu alasan kedua, kenapa orang miskin pasti lebih utama daripada orang kaya? Selain masuk surganya lebih dulu, kata Ibnu Hajar, karena orang miskin yang sabar itu pahalanya tidak terhingga. Kalau bapak yang kaya dermawan, pahalanya terhingga. Kalau orang kaya dermawan, kamatsali habbatin ambatat sab'an sanabil fi kulli sumbulatim mi'atu habba. Satu kebaikan 700 kali lipat. Satu kebaikan 10 kali lipat. Berarti antara 10 sampai 700 kali lipat. Kalau orang yang sabar miskin, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Tidak terhingga. Saya garis bawahi badag-badag tuh ketika saya baca Fathul Bari. Dari dalil ini jelas. Berarti orang yang sabar miskin itu tidak terhingga balasannya dibanding bapak kaya yang dermawan. Cuma yaitu tadi, ini kita nggak bisa milih. Bapak nu hayang beunghar ari takdirna miskin mah nya miskin. Bapak yang ingin hidup miskin kalau memang ditakdirkan kaya ya kaya we. Cuma kalau boleh saya usul, kayaknya kita harus seperti Nabi. Memang Nabi punya rumah, punya kendaraan, punya ternak, punya lahan, punya sawah, punya kebun, punya Nabi. Tapi itu semua diperuntukkan buat memberdayakan fakir miskin. Bukan untuk babalagaan, bukan untuk gaya-gayaan status sosial. Kalau kita masih bangga dengan status sosial kita, ku mobil orang, ku motor orang, era kuduna teh kalau kita punya ilmu malu. Gaya mobil, gaya mewah, tuh masjid sumbangkeuneun can beres. Tuh pasantren uruskeuneun, gaji guruna meuni nya subhanallah banget. Ya kalau kita memang gak mampu nggak jadi soal. Iya mah buat mereka yang mampu. Jangankan ke guru-guru pesantren, eta karyawan wae oge kadang tidak sejahtera. Menderita di atas bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Padahal dia maju karena karyawannya. Imam An-Nawawi di sini menuliskan ayat Al-Qur'an surat Al-Kahfi, wasbir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum. Sabarkanlah hatimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang, yang menginginkan keriduannya, dan janganlah kamu palingkan pandangan kamu dari mereka. Ini konteksnya Nabi di masa-masa awal yang merindukan pengikut beliau orang-orang kaya, tokoh, tapi eueuh wae anu asup Islam teh nu miskin deui. Ya mirip-mirip lah mun ustad pengajian jamaahna teh kan sanes abdi ngehna bapak-bapak sanes. Nggak jadi persis masih beunghar jamaahna nya fuqara wal masakin ese beunghar teu ngalalarti cenah jamaah di persis mah ieu mah cenah banyak abdi mah teu alhamdulillah beunghar ese majuna. Nah kalau ada ustadz yang sampai seperti itu, ini kan konteksnya Nabi ya, Nabi ke umat. Itu berarti nafsunya
sudah dosa, sudah nafsu duniawi. Ya. Kau nepin kapilih-pilih jadwal deh. Tarima, yo nelpon tarima ya opatah. Tinggal we menun amplopna gede, anu leutik badalkeun. Itu modus-modus begitu banyak, itu banyak ada. Ada di yang lain, di Persis mah jarang. Nah ya hiji dua mungkin. Nah ini berarti ayat ini ditujukan ke sana. Termasuk kita yang hidup ya di komplek-komplek perkampungan, ya sabar. Liur cenal banu menta, alhamdulillah sabar. Ini semuanya perintah Allah menunjukkan betapa istimewanya orang-orang miskin, yang penting mereka sama-sama berdoa mengharapkan keridhaan Allah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.